and also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Intan Surullah, mahasiswi Manajemen Bisnis Syariah Institut Agama Islam Tazkiyah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi tentang pemikiran ekonomi Islam, yaitu tentang imam besar kita, Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Ghazali. Yang pertama kita bahas yaitu tentang Imam Abu Hanifah. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dahulu biografi Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah Nu'man bin Thabit bin Marzuban merupakan seorang ahli hukum agama Islam yang dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abu Hanifah berkepribadian yang sangat cerdas dan bijak. Beliau juga sangat mencintai Al-Quran sehingga membuatnya sering membaca Al-Quran dan mengkaji kandungannya, diikuti pengkajian hadis dan fikih. Kekayaan ilmu Abu Hanifah tertuang pada buku-bukunya seperti Kitab Al-Athar, Ilmu Kalam Al-Fiqih Al-Akbar wa Al-Fiqih Al-Awsat, Kitab Al-Alim wal Muta'allim, Kitab Ar-Risalah, dan Kitab Ar-Risalah ila Utsman. Selain itu, Abu Hanifah menulis hadis serta menulis tentang fikih, akidah, dan lain sebagainya. Adapun pemikiran-pemikiran ekonomi Islam Abu Hanifah yaitu akad salam. Abu Hanifah sepakat dengan ulama lainnya mengenai syarat salam yang 6. Yang pertama, harga barang harus diketahui jenisnya, apakah dengan uang atau dengan barang. Yang kedua, harus diketahui harga pastinya. Yang ketiga, menyerahkan harga sebagai modal pedagang harus dilakukan di majelis akad. Yang keempat, barang dagangan harus ada di tangan pedagang. Yang kelima, barang dagangan bisa diestimasi, nilainya bisa dari ukuran, panjang, berat, dan sifatnya. Yang keenam, penentuan waktu penyerahan barang. Imam Abu Hanifah mensyaratkan hal-hal tersebut dengan tujuan melindungi pelaku ekonomi dari kerugian akad salam. Maka Abu Hanifah mewajibkan syarat-syarat tersebut. Ada 4 syarat salam yang dianggap perlu oleh Imam Abu Hanifah, yaitu jangka waktu, wujud barang, saat akad, dan harga empirik. Yang pertama, Abu Hanifah mewajibkan adanya jangka waktu penyerahan barang kepada pembeli setelah ia membayar kepada penjualnya. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan pedagang guna menyiapkan barang dagangan terlebih dahulu. Yang kedua, Abu Hanifah mensyaratkan wujud barang saat terjadinya akad. Hal ini berlandaskan pada hadis Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah melakukan akad salam dalam kurma sebelum ia matang." Abu Hanifah melihat ini sebagai pencegahan dari bai' gharar atau penipuan, serta menurutnya jika wujud barang tidak disyaratkan, maka akad salam akan mirip dengan bai' ma lam yukhlaq atau jual beli sesuatu yang belum dibuat. Yang ketiga, ia mensyaratkan adanya tempat terjadinya akad, maka harus datang ke suatu tempat untuk melakukan akad. Abu Hanifah mensyaratkan hal ini karena menurutnya tempat penyerahan barang sama pentingnya dengan jangka waktu. Yang keempat, yaitu harga empirik. Harga empirik adalah harga barang yang dapat ditentukan berdasarkan berat, panjang, jumlah, dan sifat. Selanjutnya yaitu biografi Imam Al-Ghazali. Nama Al-Ghazali adalah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan, sehingga tidak mengherankan jika ia sangat ahli dalam bidang tasawuf, filsafat, logika, matematika, dan lain-lain. Perjalanan intelektualnya diawali di kota Tus. Di sana ia belajar bahasa Arab dan fikih, kemudian belajar usul fikih di kota Jurjan. Berikutnya di Naisabur berguru kepada Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Setelah itu ia berkunjung ke kota Baghdad dan menjadi guru di Madrasah Nizamiyah. Berikutnya ia menuju Syria selama 2 tahun, kemudian pindah ke Palestina untuk merenung dan membaca. Setelah melakukan ibadah haji dan menetap beberapa lama di Mesir, Al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya yaitu di kota Tus untuk berkholawat selama 12 tahun sampai berhasil menghasilkan banyak karya.
Selanjutnya ia dipanggil lagi mengajar di Madrasah Nizamiyah dan terakhir kembali ke tempat kelahirannya yaitu di kota Tus sampai akhir hayatnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir 595 atau 19 Desember 1111 Masehi. Al-Ghazali adalah sosok ilmuwan yang sangat produktif, sehingga tak heran jika sekitar 300 buah karya tulis pernah dihasilkannya. Karya tulis tersebut meliputi berbagai disiplin ilmu. Namun demikian, yang ada saat ini hanya 84 buah karya. Karya-karyanya telah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti bahasa Latin, Spanyol, Prancis, Jerman, dan Inggris. Di antara karya-karyanya adalah Ihya Ulumuddin, Tahafut al-Falasifah, Minhaj al-Abidin, Mishkat al-Anwar, Kimi al-As'adah, Al-Wajiz, Syifa al-Ghalil, dan lain-lain. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena pada masa itu orang-orang kaya berkuasa dan syarat prestise, sehingga sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali memiliki kekhasan tersendiri dibanding pemikir yang lain. Dalam Grand Ekonomi, Al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahas menurut perspektif Al-Quran, Sunnah, fatwa-fatwa, sahabat, dan tabi'in, serta petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya. Menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Al-Ghazali membagi manusia dalam 3 kategori. Yang pertama, orang yang mementingkan kehidupan duniawi, golongan ini akan celaka. Yang kedua, orang yang mementingkan tujuan akhirat daripada duniawi, golongan ini akan beruntung. Yang ketiga, golongan yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan akhirat. Mengenai perkembangan ekonomi, Al-Ghazali memandangnya sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial atau fardu kifayah. Jika tidak terpenuhi, kehidupan sosial akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Ia pun menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien, karena ini merupakan bagian dari tugas keagamaan seseorang. Ada 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi. Yang pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Yang kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Yang ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Al-Ghazali telah mengidentifikasikan semua masalah, baik yang berupa masalih atau manfaat maupun mafasid atau kerusakan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan atau maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan. Ada 5 tujuan dasar, yaitu ad-din, an-nafs, an-nasab, al-mal, dan al-aql. Mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu 1. Pertukaran sukarela dan evolusi pasar, yang meliputi permintaan, penawaran, harga, laba, serta etika perilaku dasar. Yang kedua, produksi barang, yang meliputi produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, hierarki produksi, tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Yang ketiga, barter dan evaluasi barang, yang meliputi problema barter dan kebutuhan terhadap uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi, pemalsuan dan penurunan nilai uang, serta larangan riba. Yang keempat, peran negara dan keuangan publik, yang meliputi kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Keuangan publik atau sumber negara, utang publik, dan pengeluaran publik. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.